Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran nggak kalau film atau video YouTube yang kita tonton itu ternyata bisa dipakai buat membersihkan utang spiritual? Mungkin kedengarannya agak aneh ya. Tapi ada sebuah yayasan bernama Fitrah Sadar Sempurna yang menawarkan sebuah jalan yang unik banget untuk memurnikan hati. Dan caranya justru lewat media modern. Yuk kita coba bedah gagasan yang menarik ini. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan intinya. Apakah sesuatu yang biasanya kita anggap sebagai hiburan semata, kayak film, musik, atau video, itu betul-betul bisa jadi alat buat melunasi beban tak terlihat yang kita bawa-bawa? Ini nih pertanyaan provokatif yang jadi dasar dari semua gagasan yang akan kita bahas. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih, masalah utamanya apa. Menurut filosofi ini, ada semacam beban yang memperlambat perjalanan spiritual kita semua sebagai umat manusia. Mereka menyebutnya utang spiritual. Coba dibayangin, kita semua ini seolah-olah lagi jalan di atas sebuah jembatan. Nah, menurut filosofi ini, jembatan itu adalah simbol transisi dari cara hidup yang lama menuju sebuah kesadaran yang baru. Dan katanya proses penyeberangan ini makin lama makin cepet loh. Kita semua saat ini juga sedang melintasinya. Jadi, utang spiritual ini tuh apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, setiap kali kita pakai sumber daya alam, mau itu makanan yang kita konsumsi atau energi yang kita gunakan, tapi niatnya didasari oleh ego atau nafsu, bukan karena kebaikan murni, maka itu akan tercatat sebagai utang. Nah, utang inilah yang bikin langkah kita di jembatan tadi jadi makin berat. Nah, kalau ada masalah, pastinya ada dong solusi yang ditawarkan. Disinilah Yayasan Fitrah Sadar Sempurna ini masuk dan mengambil peran. Mereka memposisikan diri sebagai kendaraan untuk membantu kita mengatasi utang spiritual tadi. Konsepnya itu sebenarnya simpel. Jadi buat siapapun yang percaya sama jalan ini, mereka bisa menyumbangkan sumber daya mereka lewat yayasan. Kontribusi inilah yang kemudian diyakini bisa dipakai untuk meringankan beban spiritual mereka, membersihkan jalan, supaya bisa melintasi jembatan tadi dengan lebih ringan dan cepat. Dan yang bikin menarik, ini tuh berlaku buat semua orang loh. Buat kita yang masih hidup, proses ini katanya bisa mengurangi utang, sekaligus meningkatkan keimanan. Sementara itu untuk mereka yang sudah meninggal dunia, diyakini ini bisa membantu mempercepat perjalanan spiritual mereka di alam berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, perbandingannya. Materi ini ngebedain dengan sangat jelas antara pendekatan spiritual yang tradisional, yang disebut ilmu kebaikan, dengan pendekatan baru yang mereka tawarkan, yaitu ilmu kebenaran. Coba kita bedah satu-satu ya perbedaannya. Jalan lama itu biasanya bergantung pada sosok manusia, seperti nabi atau rasul. Pendekatannya cenderung memaksa, lewat iming-iming pahala atau ancaman hukuman, dan tujuannya seringkali membentuk kelompok pengikut. Nah, sebaliknya, jalan baru ini justru pakai teknologi dan media. Tujuannya bukan memaksa, tapi merangsang kesadaran dari dalam diri kita masing-masing tanpa harus ada kelompok-kelompokan. Nah, ini nih hasilnya. Menurut sumber ini, jalan lama itu ada batasannya. Tingkat kemurnian hati paling tinggi yang bisa dicapai itu cuma 65% sifat baik bawaan, sedangkan 35% sisanya masih dipengaruhi ego. Artinya, sebagus-bagusnya niat, masih ada kepentingan pribadinya gitu. Belum murni 100% karena Tuhan. Sekarang, coba bandingin sama jalan baru. Targetnya adalah mencapai tingkat kemurnian minimal 75% fitrah dan 25% nafsu. Kenapa? Karena angka ini dianggap sebagai ambang batas. Di titik inilah niat dan perbuatan seseorang baru bisa dianggap benar-benar tulus karena Tuhan. Terus, gimana sih caranya yayasan ini bisa ngelakuin itu semua? Gimana caranya sumber daya yang terkumpul itu bisa memfasilitasi jalan baru ini? Jawabannya ternyata ada di media hiburan. Jadi prosesnya tuh ada 4 langkah simpel. Pertama, kita menyalurkan sumber daya ke yayasan. Kedua, yayasan mengubah sumber daya itu jadi konten hiburan, misalnya film atau video. Ketiga, konten ini tuh nggak menggurui, tapi dirancang untuk merangsang fitrah atau kebaikan di dalam diri kita. Akhirnya, dari rangsangan itu kita diharapkan bisa menemukan jalan spiritual kita sendiri yang paling pas. Nah, ini dia, inti dari semuanya. Filosofi utamanya adalah kebijaksanaan sejati itu nggak bisa dipaksakan dari luar, tapi harus dibangkitkan dari dalam. Jadi, media di sini perannya cuma sebagai pemicu, sebagai stimulus, supaya setiap orang bisa menemukan petunjuknya sendiri di dalam hatinya masing-masing. Oke, kita balik lagi ngomongin angka 75% tadi. Kenapa sih angka ini penting banget dan jadi tujuan akhir dalam kerangka berpikir ini? Apa spesialnya angka 75? Angka 75% ini bisa dibilang jadi semacam game changer-nya. Ini adalah garis pemisah yang krusial. Sebelum kita mencapai level kemurnian ini, setiap niat baik kita katanya masih tercemar oleh ego. Tapi begitu kita berhasil melewatinya, barulah niat kita dianggap murni.
Dan inilah bisa dibilang hadiah utamanya. Hanya ketika kemurnian hati kita sudah mencapai level 75% inilah, semua tindakan kita baru bisa diterima sebagai ibadah yang tulus di hadapan Tuhan. Inilah tujuan akhir dari seluruh proses pemurnian ini. Nah, yang jadi fondasi dari semua ini ada satu prinsip yang kedengarannya mungkin agak misterius. Namanya alif lam mim. Gampangnya gini, ini tuh soal keseimbangan. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan secara vertikal dan di saat yang sama juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia secara horizontal, tapi tanpa mencampur adukan keduanya. Keseimbangan inilah yang jadi kunci untuk mencapai target kemurnian 75%. Semua penjelasan ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau bimbingan spiritual ternyata bisa disampaikan lewat film, video, dan teknologi, apakah ini berarti cara kita berevolusi secara spiritual akan berubah selamanya? Apakah teknologi adalah masa depan dari perjalanan spiritual kita? Nah, ini pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.